Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وما يضل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wassalaman tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, dan kemudian telah kita bahas muqaddimah awal dari Qawaidul Arba' pada beberapa bulan yang telah silam, yang telah lalu. Dan insyaallah kita lanjutkan ke muqaddimah yang kedua, ya. Jadi materi hari ini itu materi lanjutan, tidak kita ulang lagi dari awal. Akan tetapi kita insyaallah akan lanjutkan ke muqaddimah yang kedua dari kitab Qawaidul Arba', ya. Kaidah-kaidah mengenal tauhid atau disebut juga dengan kaidah-kaidah mengenal kesyirikan. Langsung saja karena singkat waktu. Qala sahibul matan, berkata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'ati anna al-hanafiyya milata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahud-din kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Berkata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam, ketahuilah, arsyadakallah li ta'atihi, semoga Allah membimbing engkau di dalam ketaatan. Anal hanafiyya milata Ibrahim, bahwa sesungguhnya al-hanafiyya itu adalah agamanya Nabi Ibrahim. Anta'budallaha wahdah mukhlishan lahud-din, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan mengikhlaskan semua agama ini untuknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun," dan tidak kuciptakan jin dan manusia supaya hanya untuk beribadah kepadaku saja. Ini dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala pada muqaddimah yang kedua. Kemudian berkata Asy-Syarih, berkata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala, i'lam arsyadakallah, hadihi du'a min asy-syekh rahimallahu ta'ala, wa hakadha yanbaghi lil muallim an yad'a 'alil muta'allim. Berkata Syekh Fauzan tatkala mentafsirkan perkataan i'lam arsyadakallah, ketahuilah semoga Allah membimbingmu di atas petunjuk, semoga Allah membimbing, memberikan petunjuk. Hadihi doa, dan ini adalah doa dari Syekh rahimahullahu taala. Ini adalah doa penulis. Wa hakadha yanbaghi lil muallim, dan beginilah seharusnya seorang guru ayyadwa lil mutalim, seharusnya mereka mendoakan murid-muridnya. Dan dapat kita lihat bahwasannya ini salah satu bentuk kelembutan dari Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab terhadap orang-orang yang membaca kitab-kitabnya. Dan salah satu adab yang patut
contohkan oleh seorang guru sebelum memberikan pembelajaran, sebelum memulai belajar, maka hendaknya kita senantiasa mendoakan murid-murid kita. Ya, doakan. Dan ini salah satu bukti kelembutan dari Syekh Muhammad An-Najdi, yang selama ini beliau dicap sebagai seorang Wahabi. Padahal dari setiap kitabnya, setiap apa yang beliau tulis, beliau selalu mulai irsyad, i'lam arsyadakallah, i'lam rahimakallah. Beliau selalu mendoakan orang-orang yang senantiasa membaca kitab-kitab beliau, rahmatullah alaih. Begitu lembut hati beliau. Begitu beliau menginginkan kebaikan dari orang-orang yang membaca kitab-kitab beliau. Ya. Dan seharusnya seorang muslim atau seorang guru atau seorang ayah tatkala mempelajari, mengajarkan kepada anaknya, atau seorang suami mengajarkan sesuatu kepada istrinya, maka hendaklah dia memulai dengan doa terlebih dahulu. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Supaya siapa tahu dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Ya. Wa ta'atillah maknaha, dan ketaatan kepada Allah yang maksud di sini adalah imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Yang dimaksud dengan ketaatan di sini adalah melaksanakan perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi larangannya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang hal ini. Begitu indahnya, begitu mudahnya agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Ya. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Fa'tu minhu mastata'tum. Dan ini terhadap perintah. Indahnya agama Islam. Islam itu adalah agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Dan salah satu bentuk kemudahan apabila suatu ibadah yang di dalamnya terdapat kesulitan, yang terdapat kesusahan, maka dikatakan itu bukan ibadah. Karena asal ibadah adalah gampang, mudah. Dan kita lihat bagaimana orang yang tidak bisa puasa, orang yang tidak bisa sholat sambil berdiri, dia bisa duduk. Orang yang tidak bisa duduk, dia boleh sambil berbaring. Tatkala dalam keadaan safar, kita dibolehkan untuk menjamak dan mengqashar, disunahkan kita untuk menjamak dan mengqashar sholat kita. Bagi seorang yang safar juga boleh meninggalkan puasa atau boleh berbuka. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang patut disyukuri. Apakah sholat 5 waktu itu susah? Tidak. Berapa menit kira-kira durasi yang kita perlukan untuk sholat sekali dalam satu waktu? Paling 5 menit. Kita ambil 5 menit dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Berarti Allah Subhanahu wa taala hanya butuh berapa menit untuk kita? Untuk Allah Subhanahu wa taala kalikan 5 kan 25 menit. Selebihnya adalah waktu kita untuk dunia, waktu kita untuk mencari rezeki. Akan tetapi masih banyak yang berat untuk melaksanakannya. Maka senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ya. Dan kita doakan siapapun, i'lam arsyadakallah li ta'ati. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu di atas ketaatan. Karena kemudahan salah satu nikmat. Ya, salah satu nikmat yang patut disyukuri kita sebagai seorang muslim adalah rasa syukur kita dimudahkannya kita untuk beribadah, dimudahkannya kita untuk belajar. Karena begitu banyak orang mengaku muslim, mengaku mereka menuntut ilmu, mereka menisbatkan diri kepada as-sunnah dan salafiyin, akan tetapi mereka adalah orang yang malas. Mereka belajar akan tetapi hanya bermodalkan akan ghirah saja, bermodalkan adanya semangat, akan tetapi yang mereka dapatkan tidak ada apa-apa kecuali orang yang berusaha. Karena taufik itu dicari, taufik diusahakan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan bagi kita semuanya. Kemudian dikatakan Al-Hanafiyah milata Ibrahim, bahwasanya Al-Hanafiyah
itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Perlu kita ketahui bahwasannya Al-Hanafiyah ini memiliki beberapa makna. Ya. Al-Hanafiyah ini mempunyai beberapa makna. Di antara makna yang pertama, yakni orang yang berpaling dari kesyirikan dan melangkah menuju tauhid. Ini disebut dengan Al-Hanafiyah. Di antara yang kedua, yakni orang yang istiqamah dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ini makna yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari semua sesembahan selainnya. Yang keempat adalah yang terakhir, orang yang hanif adalah siapa saja yang berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah makna Hanafi, dan semuanya condong, bermakna condong, lurus. Kalau kita lurus, tidak akan belok kiri, tidak akan belok kanan, tidak akan menoleh ke kiri dan tidak akan menoleh ke kanan. Dan inilah orang yang selamat. Tujuannya jelas. Orang yang hanif tujuannya jelas. Dia hanya menuju satu arah saja, tidak belok kiri, tidak belok kanan. Inilah orang yang hanif. Ya. Allahu Jalla wa Ala amara nabiyina bitiba'i milati Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Qala Allah taala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' milata Ibrahim hanifan." Dan kemudian kami wahyukan kepadamu, telah kami wahyukan kepadamu, ya Muhammad, an ittabi', maka ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang condong. Ya. Wa ma kana minal musyrikin. Surat An-Nahl ayat yang 123. Jadi yang memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Nabi Ibrahim dikenal akan ketegarannya di atas tauhid. Dan kita mengetahui bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari kebenaran sejak dari kecil. Tatkala lihat bintang, dia sangka bintang adalah Rabb. Tatkala dia melihat bulan, maka dia sangka bulan adalah Rabb. Kemudian tatkala dia melihat matahari, dia beranggapan bahwasanya matahari adalah Rabb. Ini Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mencari kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana perjuangan Ibrahim tatkala mendakwahi bapaknya, mendakwahi kaumnya, amat berat. Dan tatkala orang terjun mendakwakan tauhid, maka jangan harap ini akan lurus, akan mudah, akan gampang. Memang sudah sunatullah tatkala kita mendakwakan tauhid akan mendapatkan cobaan dari kiri kanan, dari depan, dari belakang. Semua kita akan diuji. Memang sudah sunat, dan ini juga yang dialami oleh para nabi dan rasul tatkala mereka menyuruh manusia kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang memusuhi mereka itu bukan hanya dari kaum mereka, akan tetapi yang paling dekat dengan mereka itu siapa? Ayah mereka, ibu mereka. Dan lihat bagaimana siapa yang paling besar godaan cobaannya dari Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an anaknya. Lihat bagaimana ujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu dari bapaknya sendiri. Lihat bagaimana ujian yang didapatkan oleh Nabi Lut alaihissalam, yaitu dari istrinya. Nah, lihat bagaimana ujian yang didapat oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari saudaranya sendiri. Kemudian siapa? Lihat bagaimana contoh yang lain sebagaimana diamalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman beliau sendiri, keluarga beliau sendiri yang berusaha untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab dan kawan-kawan yang memusuhi dakwah tauhid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita berdiri tegak di atas agama yang hanif ini, maka jangan sangka bahwasanya kita akan berjalan lurus.
akan dengan mudah untuk melaksanakannya. Dan siaplah, kita harus bersiap dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan sudah sunnatullah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tatkala kita sudah berilmu, mengamalkan ilmu kita, kemudian kita menyampaikannya kepada orang banyak. Dan sabar adalah jawaban yang paling pantas untuk orang yang mendakwakan tauhid. Ya. Baik. Kemudian Al-Hanafiyah, Miladul Hanif, yaitu agamanya sang Hanif, wa huwa Ibrahim alaihi salam, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Wal Hanif huwa al-muqbilu ala Allah, al-mughridu amma siwa. Yang dimaksud dengan Hanif juga adalah menghadapkan seluruh berpaling kepada selain. Ini Hanif. Menghadapkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, dan memalingkan diri kepada selainnya. Segala bentuk kepada kesyirikan, segala bentuk berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Hadha huwal Hanif. Dan inilah yang disebut dengan Al-Hanif. Al-muqbilu 'ala Allah biqalbihi wa a'malihi wa niyatihi wa maqasidihi kulluhu lillahi azza wa jalla. Ya. Dengan menghadapkan semuanya untuk Allah, baik dari hatinya, dari amalan-amalannya, dari niatnya, dari tujuannya, dan seluruhnya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita di setiap awal salat kita, ya, di setiap awal salat, sebagian dari kita membaca doa istiftah, inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umitu wa ana minal muslimin. Ini doa yang senantiasa kita baca tatkala kita salat. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihanku, wa mayahya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Rabbul alamin, ya Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirku, dan demikianlah aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, aku termasuk ada orang-orang yang berserah diri atau orang Islam. Apabila kita hayati apa yang kita baca, niscaya hati kita tidak akan goyah tatkala kita salat. Bahwa kita mengetahui salat ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hayati apa yang kita ucapkan, kita pahami apa yang kita ucapkan, dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kemudahan untuk lebih khusyuk lagi. Karena kita tahu kita salat ini bukan untuk orang lain, bukan untuk manusia, akan tetapi untuk Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah, sehingga hati kita tidak ada pengaruh atau condong kepada hal-hal yang lain. Inilah adalah Al-Hanif. Iya. Al-mughridu amma siwa, dan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu amarna bittiba'i millati Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kepada kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim." Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan bagi kalian agama itu sulit, al-haraj. Agama ini tidak sulit, tapi gampang. Ya. Millata abikum Ibrahim, yaitu agama, ya, orang tua kalian, ya, bapak kalian Ibrahim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim AS. Kenapa? Karena beliau berlepas diri dari sesembahan kaumnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah." Dan sungguh sudah ada suri tauladan yang baik di dalam diri Ibrahim, waladina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum, dan tatkala dia berkata kepada kaumnya, inna bura'a, sungguh aku berlepas diri dari kalian, ya, min dunillahi,
dari apa-apa saja yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya. Aku berserah diri dengan apa saja yang kalian sembah, ya. Kafarna bikum, dan sungguh, ya, wa bada bainana wa bainakumul adwa, dan sungguh kita sudah terjadi permusuhan, ya. Sudah ada apa? Sudah ada batasan antara seorang muslim dan orang-orang kafir, ya. Hatta tu'minu billahi, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hatta tu'minu billah wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sudah ada terjadi permusuhan, ya, sehingga kita antara kita dengan orang-orang kafir itu tidak ada kasih sayang. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa yang jadi musuhnya? Bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri yang paling keras menentang dakwanya beliau selain dari kaum-kaumnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan nama bapak siapa? Siapa nama bapak Nabi Ibrahim alaihissalam? Azar. Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan lihat bagaimana apabila kita baca kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau menghadapi kaumnya, tatkala beliau menghadapi ayahnya, luar biasa sabarnya. Ya. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk mengikuti jalannya beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa mila Ibrahim, ya, milanya Ibrahim anta'budallaha wahda mukhlishan lahuddin. Yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan semua ketaatan, memurnikan agama kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-Hanafiyah. Dan inilah yang disebut dengan al-Hanafiyah. Ma qala an ta'budullah faqat. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada kita hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Perintah di dalam ayat ini tidak diperintahkan hanya untuk di dalam perkataan beliau tidak hanya diperintahkan untuk beribadah saja. Bal qala mukhlishan lahuddin, akan tetapi kita juga diperintahkan untuk memurnikan agama kita sepenuhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu watajnadibat syirk, yaitu menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya, berpaling kita dari segala bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan, ya, li'ana al-ibadah idza khalataha asyirk batalat. Karena ibadah itu apabila telah bercampur baur dengan kesyirikan, maka sia-sia saja. Tidak ada gunanya tatkala kita beribadah akan tetapi kita melakukan kesyirikan. Fala takun ibadatan illa idza kanat salimatan minasyirkil akbar wal asghar. Baik ibadah tersebut bercampur dengan, ya, janganlah jadikan semua ibadah kita, ya, kecuali selamat dari syirik kecil dan syirik besar. Ya. Harus selamat ibadah kita dari syirik kecil dan syirik besar. Sekarang pertanyaan, apa yang membedakan antara syirik kecil dan syirik besar? Anda bisa jawab? Selama ini kita belajar, apa yang membedakan keduanya? Kalau syirik kecil? Bukan, yang membedakannya bukan amalannya. Kalau amalan kita sudah tahu jelas. Yang akhwat, ada yang tahu enggak? Ya, riya, betul, itu nama amalannya. Amalannya riya, ya. Tapi yang paling membedakannya apa? Keduanya sama-sama batal, tapi batalnya bagaimana? Kecil, kadang kita tidak sengaja melakukan. Ya, oke, yang lain, yang lebih tepat lagi. Yang membedakan antara syirik kecil dan syirik besar. Perbedaan yang paling jelas. Menyebabkan apa? Ya, syirik apa? Kalau syirik besar, menyebabkan kita keluar dari agama Islam. Terus kalau syirik kecil? Kita bisa melakukannya, tapi kita tetap di
jadi muslim. Oke, 50% betulnya. Ya. Jadi hampir betul ya. Jadi kalau syirik kecil, yang batal itu apa? Amalannya. Ya. Kalau syirik besar yang batal apa? Islamnya. Itu yang bedakannya. Kalau syirik kecil, tatkala seseorang itu melakukan syirik kecil, maka dia tetap Islam. Apakah dia jatuh ke batal Islam? Tidak. Dia tetap seorang muslim. Namun Allah Subhanahu wa taala sesekali tidak menerima amalannya sedikit pun. Beda dengan syirik besar, gugur semuanya. Kalau syirik besar semuanya. Sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, sedekahnya sia-sia. Ya, yang dulu pernah kita lakukan selama hidup sia-sia. Apalagi tatkala kita mati di atas kesyirikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatana 'amaluk." Sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu. Wa ilal ladina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum kamu. Artinya sebelum Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diingatkan. La in asyrakta, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatana 'amaluk, maka batal semua amalan-amalanmu. Tidak hanya amalan saja, tak akan tetapi Islamnya juga dilepas dari dirinya. Gugur keislamannya kalau dia melakukan perbuatan syirik. Kalau riya, sum'ah, ya masih ada kemungkinan diterima amal ibadah, akan tetapi tatkala kita sudah syirik, sudah jelas kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak butuh salat kita, tidak butuh puasa kita. Ini sudah jelas. Sudah jelas kesyirikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh salat dan lain-lain, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui dan sudah pernah kita bacakan dalilnya, bahwasannya orang yang pertama kali masuk neraka. Ini kita wanti-wanti kita sebagai seorang muslim. Orang yang pertama kali dimasukkan ke neraka itu bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang musyrik, bukan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Yang pertama adalah seorang syahid, yang kedua adalah orang yang seorang ahli ilmu, yang ketiga adalah orang yang dermawan. Inilah 3 orang yang pertama kali yang Allah akan campakkan ke neraka. Karena apa? Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memurnikan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah dia beribadah kecuali untuk riya, sum'ah dan ujub bagi manusia-manusia yang lainnya. Ini juga nasihat untuk diri saya pribadi dan kawan-kawan lain lainnya. Bahwasannya ibadah kita, apa saja yang kita lakukan, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah jelas kita riyaknya, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita. Selain kita takut dan kita juga berharap Allah menerima ibadah kita. Ya. Nah, Allah taala alam bis-shawab. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishal lahud-din hunafa." Dan tidaklah kami perintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din, dengan memurnikan ketaatan kepada agama Allah Subhanahu wa taala hunafa, dengan hanif. Iya. Dengan hanif, hunafa ini adalah al-hanif. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dan mana Al-Hanif ini adalah jamaknya dari Al-Hanif, Al-Hunafa. Hunafa ini adalah jamaknya dari Hanif. Itu condong. Wa huwa mukhlishul lahuddin. Memurnikan ibadah kita, memurnikan ketaatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya tatkala amalan kita, tatkala kita beribadah, baik itu sholat, membaca Al-Quran, akan tetapi ada unek-unek dalam hati untuk dilihat manusia yang lain, maka ini sudah tidak dikatakan lagi Al-Hanif. Bahkan Allah Subhanahu wa taala
tidak akan menerima ibadah kita. Bagaimana supaya fokus kita untuk beribadah kepada Allah? Bagaimana jawabannya? Ya mulai dari awal. Kalau ini sholat, dari mana kita mulainya? Dari niat kita. Ya, dari niat kita untuk sholat itu untuk apa? Kemudian kita memperbaiki apa-apa saja yang berhubungan dengan ibadah tersebut. Seperti sholat, bagaimana? Yang kita awali dari sholat itu apa? Masuk WC dulu. Kalau masuk WC saja kita tidak pakai adab, bagaimana mungkin sholat? Akan lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kalau kita masuk WC asal-asal, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, ngobrol di dalam WC. Kemudian apa lagi? Melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam WC. BAB menghadap ke kiblat, berdoa di dalam WC. Mana mungkin ibadah kita akan khusyuk setelahnya. Kalau dari yang awal ini saja tidak kita ilmui. Kalau kita tidak ilmui dari yang awal, bagaimana tatkala kita masuk ke ibadahnya itu kita sholat? Mana mungkin kita bisa khusyuk? Mustahil. Maka seharusnya kita mulai dari yang paling kecil. Itu apa? BAB. Tatkala kita masuk WC. Sehingga para ulama menulis bab yang pertama di dalam kitab-kitab fikih apa? Toharo dulu. Langsung masuk sholat enggak? Enggak, toharo dulu. Karena kunci ibadah itu apa? Toharo. Kalau toharonya bagus, insya Allah ibadahnya juga bagus. Ibaratnya, bagaimana mungkin kita akan lebih serius dengan yang besar apabila yang kecil kita sepelekan. Kalau yang kecil kita tidak serius, bagaimana mungkin kita akan serius dengan hal yang lebih besar dari itu, seperti sholat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, wa hadhihi al-ibadah amarallahu biha jami'al khalq. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'buduna yubriduni bil ibadah. Dan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah perkara ini, ya, perkara ibadah ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk, kepada seluruh manusia. Ya. Maksudnya seluruh manusia dari Adam sampai dengan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jami'al khalq. Semua manusia terkena semua ini. Iya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini inti manusia diciptakan. Adalah untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Iya. Wa mana ya'budun, dan makna dari ya'budun, beribadah kepadaku, menyembahku, yakni yufriduni bil ibadah, mengesakanku di dalam peribadatan. Ya, ini maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'budun. Ya'budun ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam peribadatan. Fal hikmah min khalqil khalq, ya, dan hikmah dari penciptaan manusia, annahum ya'budunallah mukhlishina lahuddin. Dan hikmah dari diciptakannya manusia apa? Ada dua, ya sebenarnya. Hikmah, di antara hikmah diciptakannya manusia itu ada dua. Selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang kedua, supaya mereka mengilmui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini dua hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Sebenarnya yang pertama yaitu wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya menyembah. Ini inti yang pertama. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk peribadatan. Tanpa ada embel-embel ini dan itu, ke sini dan ke situ. Ya. Jarak kita berusaha untuk menjadi al-halim, yaitu lurus. Kalau lurus tahu enggak tujuan, pasti tahu kita. Tujuan kita sudah tahu. Dengan tidak mencampurkan adukan antara syirik dan tauhid. Sehingga dikatakan kita tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi memurnikan apa? Peribadatan hanya untuk Allah. Kalau jikalau manusia beribadah kepada Allah
dia beribadah, akan tetapi beribadah kepada yang lainnya, dia masih meniatkan ibadah ke tempat lain, menyembah sesembahan lain, maka ini bukan tauhid. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Yang kedua, ya, supaya manusia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itulah pula bumi. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Ini perintah Allah. Di antara hikmah diciptakannya manusia yang kedua itu apa? Supaya manusia itu mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Apa kata? Agar kamu mengetahui. Agar kamu mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Kuasa. Ada diperintahkan untuk mengenal Allah. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya di risalahnya yang lain, Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala menulis sebuah kitab. Setelah ini kita bahas, setelah ini baru kita bahas, yaitu kitab Ushul Salasah. Ya, 3 landasan pokok yang wajib diketahui oleh orang muslim. Ya, mengenal Rabbnya, mengenal Rasulnya, dan mengenal Islam beserta dalil-dalilnya. Ya, sehingga perlunya kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifatnya? Apa saja haknya yang patut kita penuhi, ya, sehingga wajib kita untuk lebih dalam lagi mempelajarinya. Dan insyaallah setelah kitab ini akan ada kitab lanjutnya, yaitu kitab Ushul Salasah. Ya. Oleh karena itu perlunya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengenal kita di akhirat nanti. Iya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Dan inilah di antara hikmah diciptakannya manusia, annahum ya'budunallah mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan agama semurni-murninya untuk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi minhum man imtisal wa minhum man lam yamtasal. Akan tetapi ada sebagian dari mereka yang mengerjakan dan ada juga dari mereka yang tidak mengerjakannya. Sunnah Allah. Ada yang mau dan ada yang tidak. Inilah kita katakan bahwasanya begitu indahnya hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan hidayah di atas Islam, di atas sunnah, di atas tauhid. Ini adalah nikmat yang paling agung. Nikmat yang patut kita syukuri. Nikmat yang sepatutnya kita laksanakan dengan apa? Dengan belajar. Tatkala kita diberikan nikmat taufik kepada Allah, maka bersyukurlah. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki ia kebaikan, maka Allah pahamkan dia tentang agama ini. Ya. Berarti apabila kita telah mendapat hidayah taufik, berarti Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya. Karena kita katakan banyak orang yang menisbatkan diri kepada Islam, kepada sunnah, akan tetapi mereka hanya malas belajar dan hanya memodalkan, hanya berasaskan hanya semangat dan ghirah saja. Ya, ini percuma. Belajarnya tidak akan runut. Bahkan orang-orang seperti ini merusak citra dakwah. Biasanya orang-orang seperti hobi debat. Belajar tidak mau tapi hobi debat. Ya. Akan tetapi seorang muslim hendaklah dia bil hikmah tatkala dia berdakwah. Memposisikan diri di mana, meletakkan diri di mana tempatnya, menyesuaikan dengan kondisinya.
Ya, sehingga apa? Dakwah kita mukbil, bisa diterima oleh orang lain. Orang tidak lari dakwah dari dakwah kita. Kita harus bersikap kapan kita harus bersikap keras, kapan kita harus bersikap lemah lembut kepada orang lain. Apabila lawan bicara kita adalah orang awam, patut kita kerasin enggak? Enggak perlu. Hatta antum berdalih dengan 1000 dalih, mereka tidak akan menerima. Karena mereka tidak paham, karena mereka jahil. Kecuali yang kita bantah adalah orang-orang yang berilmu. Ya. Bagaimana mungkin akan tegak pembelaan terhadap syariat kalau kita malas belajar? Ya. Ini taufik. Sebagian orang mengerjakannya kata Syekh, sebagian orang ada yang tidak mengerjakannya. Ya. Artinya lam yamtasil di sini adalah orang-orang yang masih melakukan kesyirikan. Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat di kemarin ada namanya pawang hujan. Masyaallah. Ini syirik dalam apa? Syirik dalam apa? Ya, syirik besar. Syirik dalam perkara apa? Tauhid itu ada berapa? Tauhid itu ada berapa? Ini syirik dalam apa? Iya. Ini syirik dalam apa? Rububiyah. Karena yang mengatur alam semesta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu orang mengakui rububiyah Allah. Kalau zaman sekarang enggak. Buktinya mereka mengandalkan pawang hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Amman yamliku sam'a wal absara?" Ya. Wa man yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Surat Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan ya Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ard? Siapa yang menurunkan rezeki dari atas langit dan dari bumi? Wa man yamliku sam'a wal absara? Siapakah yang menciptakan, siapakah yang mengendalikan penglihatan dan pendengaran? Yang menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yakhrujul hayy minal mayt wa yakhrujul mayt minal hayy? Siapakah yang menghidup dari yang hidup dan siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Orang-orang kafir zaman dulu akan berkata Allah. Faqul, maka katakan apalah tatakun? Kenapa kan tidak bertakwa? Itu orang zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih parah lagi. Hatta di dalam rububiyah orang-orang juga berbuat kesyirikan ternyata. Inilah parahnya saat ini. Di dalam rububiyah manusia juga masih berbuat kesyirikan saat ini. Sehingga tidak heran Syekh mengatakan kesyirikan zaman now itu lebih parah dari kesyirikan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang-orang syirik, orang-orang kafir masih mengakui Allah. Di dalam apa? Rububiyah yang mereka telah di mana? Jatuhnya di mereka di perkara uluhiyah. Ini orang-orang zaman dulu, beda zaman now. Zaman now semuanya mesti pakai dukun. Orang pintar. Pintar tak dia? Pintar. Karena yang menjadi apa? Pasiennya seorang profesor, doktor, ya kan? Ya kan? Orang-orang yang bergelar akademis tinggi. Ya kan? Betul. Pintar tak beliau dukun? Pintar. Ya, Masya Allah. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kesyirikan ini. Dan mudah-mudahan Kemudian kemudian qala fa'lam anna al-ibadatah salah ya. Kita mangga jauh ke sini. Pantasan tidak nyambungnya. Kemudian dikatakan wa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, wa Ibrahim huwa abul anbiya. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi.
Ya. Alladzina ja'u min ba'di. Dan bapaknya para nabi yang datang setelahnya. Ya. Nah, fakulluhu min zuriyatihi walihada qala jalla wa ala wa ja'ala fi zuriyatihi nubuwata wal kitab. Ya. Dan semuanya dari keturunannya. Walihada qala, dan demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'ala fi zuriyatihi nubuwah, dan kami jadikan di dalam keturunannya ada nubuwah, kenabian, wal kitab, dan kitab-kitab. Dan setelah Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Musa. Kemudian Nabi apa lagi yang diberikan kepadanya kitab? Nabi Isa. Kemudian Nabi kita turunkan dulu. Ibrahim apa kitabnya? Suhuf Ibrahim. Kemudian Musa, Suhuf Musa. Kemudian Taurat. Nabi Musa diberikan keistimewaan, diberikan kepadanya dua kitab, itu Suhuf Musa. Inna hadza suhufil ula suhufi Ibrahim ma wa Musa. Ya, Musa diberikan itu Taurat dan Suhuf Musa. Kemudian yang ketiga Nabi Daud alaihissalam diberikan apa? Kitab Zabur diberikan kepada siapa? Kitab Zabur diberikan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Isa diberikan kepadanya apa? Injil. Terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya Al-Qur'anul Karim. Dan semuanya merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan para nabi semuanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah cucu-cucunya Nabi Ibrahim. Ya. Dan seluruhnya merupakan keturunan dari Bani Israel. Bani Israel. Dan Israel namanya apa? Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan dari apa? Siapa? Nabi? Dari Nabi, setelah Nabi Ibrahim sampai dengan Isa, itu adalah keturunan Nabi Yakub. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya keturunan dari garis keturunan dari siapa? Nabi Ismail. Sehingga dikatakan dari Nabi Yakub alaihissalam lahirnya Bani Israel, dari Nabi Ismail alaihissalam lahirnya Bani apa? Bani Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy. Inilah yang menyebabkan kecewanya orang-orang Yahudi. Maka jangan kita laknat Israel nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Akhirnya yang kita laknat siapa? Orang Yahudi. Nah, Yahudi adalah merupakan salah satu suku dari keturunan dari Nabi Yakub. Salah satu dari golongannya, dari sukunya, dari kabilahnya yang bernama Yahud. Ya. Kemudian dinamakan mereka Yahudi, ya, bukan sebagai Israel. Bani Israel apa? Anak-anak Nabi Yakub, anak-anak Nabi Israel. Namanya Israel apa? Nabi Yakub alaihi salam. Maka jangan kata kita kutuk negeri Israel, enggak. Yang salah bukan Israelnya, akan tapi orang-orang Yahudi. Jadi semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Illa Muhammadan, kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu min zuriyati Ismail. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari keturunan siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Fakulul anbiya min abna'i Ibrahim alaihi salatu wassalam takriman lahu. Dan seluruh para anbiya, ya, setelah Nabi Ibrahim apa? Merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagai apa? Takriman lahu, untuk memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim gelar siapa? Jumlah total Nabi semuanya berapa? Ada yang tahu? Total Nabi semuanya berapa? Aduh, 25. Berapa? 124.000. Ya. Akan tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25. Terjadi khilaf antara Imran apa dia seorang nabi, kemudian ada Luqman apa dia seorang nabi. Wallahu taala alam bissawab. Akan tetapi dia digolongkan sebagai orang-orang soleh. Ada nama lain seperti Imran, ada Luqman, ada siapa lagi? Nabi Khidir, ya. Nabi Khidir. Akan tetapi yang wajib kita ketahui hanya ada 25 nabi dan
nabi dan rasul. Ya. Nah, kemudian wa ja'alallahu imaman linnas. Kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu imam bagi manusia. Yani qudwah, yaitu teladan. Qala inna ja'iluka linnasi imaman. Ya. Dan berkata sesungguhnya ya aku jadikan engkau linasi imaman, bagi manusia itu tauladan. Dan kita mengetahui keutamaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam di hari kiamat nanti ada beliau orang yang pertama kali diberikan apa? Diberikan apa? Orang yang pertama kali diberikan apa Nabi Ibrahim? Pakaian. Orang yang pertama kali diberikan pakaian di hari kiamat siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua orang telanjang. Tidak ada melengket apapun di badannya. Sibuk dengan urusannya mereka masing-masing. Tidak akan terpikir dia masalah syahwat dan seks dan lain sebagainya. Sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ya. Yauma kana miqdaru 50 alf sanah. Yang dimana Allah jadikan satu hari di sisinya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bukan jadi ya tauladan bagi kita di dunia ini. Jadi qudwatun inna Ibrahim kana umatan, dan Nabi Ibrahim itu adalah umat yang qudwah, yakni imaman yuqtada bih, adalah seorang imam yang diikuti. Wa bidzalika amara Allah Subhanahu wa taala jamil khalq. Oleh karena itu dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia, kama qala ta'ala ya wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku perintahkan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Fa Ibrahim da'an nasa ila ibadatillahi ka ghairihi minan nabi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi manusia kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Ya, kulul anbiya da'u nas ila ibadatillahi wa tarkil ibadati ma siwa. Dan seluruh para nabi itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruh manusia berdakwah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ya, dan meninggalkan peribadatan selainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya telah kami utus setiap umat itu seorang rasul, ya, an i'budullah, yang mereka menyuruh beribadahlah hanya kepada Allah saja, sembahlah Allah saja, dan kalian jauhi taghut. Jauhi taghut itu ada sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan al-hadib, intinya dakwah para nabi. Al-Hanafiyah milad Ibrahim adalah inti dari dakwanya para nabi satu. Walaupun sekalian syariat-syariat yang mereka miliki berbeda. Syariat para nabi itu berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Ya. Mereka sholat tapi dengan cara yang berbeda. Mereka haji juga haji Allah Ta'ala dengan haji mungkin yang berbeda juga. Mereka diperintahkan bersolawat dan dengan sholat yang berbeda juga mungkin. Karena sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, sudah ada nabi-nabi yang lain. Ya. Bagaimana sholawatnya kita tidak tahu. Akan tetapi para nabi dan para rasul memiliki syariat-syariat yang berbeda. Ada syariat yang dihapuskan, ada syariat yang tidak dihapuskan. Contoh syariat yang tidak dihapuskan apa? Sholat, puasa, haji, apa lagi? Zakat. Ini ada syariat-syariat yang tidak dihapuskan dari zaman dulu. Dan bisa jadi ada sebagian syariat-syariat para nabi yang dihapuskan setelah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, maka itu inti dari dakwanya para nabi. Al-Hanif ini adalah dakwanya satu, walaupun memiliki syariat-syariat yang berbeda, namun inti mereka adalah mendakwah di atas tauhid. Mereka mendakwakan tauhidullah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menyebabkan mereka dimusuhi. Kebanyakan manusia dimusuhi karena tauhid.
disisikan karena tauhid. Ya, karena musuh-musuh dakwah tauhid, ya, para dai kepada selain tauhid itu paling takut dengan orang yang menegakkan tauhid, yang menerangkan kesyirikan. Karena kita lihat tidak ada satupun dari pengajian itu yang menjelaskan tentang tauhid dan syirik kecuali apa? Ya paling kayak kita-kita inilah, ustaz-ustaz kita. Sebenarnya ada enggak fikih semua. Fikih sholat, fikih haji, fikih keluarga, enggak lepas dari fikih. Tapi mereka menghilangkan apa? Intisari dari dakwah para nabi, yaitu menyembah Allah semata dan berlepas diri dari segala bentuk